beranggotakan saya, Bagus Supriyanto, NPM A172002, lalu Elizabeth Cynthia Christine dengan NPM A172006, dan Ophelia Sofiani Sobari dengan NPM A172018 akan menjelaskan hasil diskusi formula kami tentang kloroquine fosfat injeksi. Zat-zat yang kami gunakan dalam formulasi kali ini diantaranya 1. Kloroquine fosfat sebagai zat aktifnya, lalu ada zat tambahan berupa bensil alkohol, klorbutanol, zat pengisotonis natrium klorid, dan zat pembawa injeksi berupa aqua pro injeksi. Untuk hal-hal yang perlu dicermati pada formula kali ini diantaranya klorbutanol dan kloroquine fosfat itu dia stabil cenderung di pH asam, sementara jika klorbutanol itu di pH netral pH 7, lalu zat pengisotonis berupa natrium klorid dia berfungsi sebagai zat pengisotonis. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu mengenai uraian dan analisis farmakologi dari kloroquine. Kloroquine di sini bentuk sediaannya merupakan sediaan injeksi dan mekanisme kerjanya itu untuk melawan eritrosit dari Plasmodium vivax dan Plasmodium malariae. Kemudian sedangkan farmakokinetika dari kloroquine ini diabsorpsi sekitar waktu puncak plasmanya yaitu sekitar 1-2 jam dan di metabolisme di hati. Kemudian diekskresi 70% lewat urin dan dalam bentuk yang masih utuh. Kemudian dari indikasi kloroquine sendiri dapat digunakan sebagai anti malaria dan dosisnya itu untuk dewasa. Pemakaiannya kloroquine 500 mg 1 kali dalam 1 minggu di hari yang sama sesuai dengan petunjuk dokter. Sedangkan untuk anak dosisnya itu 8,3 mg 1 kali dalam 1 minggu pada hari yang sama sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian kontraindikasi dari kloroquine adalah dia dapat meningkatkan kadar L-glutat dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati CYP2D6. Kemudian efek samping dari kloroquine ini ditemukan di beberapa pasien dalam waktu jangka yang panjang dan dosis yang tinggi, kerusakan permanen pada retina, kemudian dia gangguan penglihatan, terus hilang pendengaran dan hilang berdengung, kemudian kejang dan otot lemas, kemudian diare, muntah-muntah dan kram perut. Sedangkan toksisitasnya dapat dilihat dari kardiotoksisitas yaitu kadar serum 1 mg per 1 liter. Sedangkan kloroquine sendiri memiliki interaksi obat, jadi tidak disarankan penggunaannya bersamaan dengan amfipiridin, kemudian bepiridil, dan lainnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang formulasi yang sudah kita rancang, yaitu kloroquine fosfat, kemudian klorbutanol, dan bensil alkohol. Kloroquine fosfat ini dibuat secara injeksi karena kita berharap efek yang ditimbulkan untuk penyakit anti malaria ini lebih cepat. Kemudian penambahan klorbutanol diharapkan sebagai antimikroba sehingga dapat menekan adanya kontaminasi dari lingkungan. Kemudian bensil alkohol digunakan agar sediaan tetap stabil pada penyimpanan lama. Kemudian pada proses perhitungan, setelah kita hitung hasil yang didapatkan yaitu sediaan itu hipertonis, sehingga kita menambahkan NaCl agar sediaan menjadi isotonis. Kemudian pada pembuatan dilakukan di bawah LAF dengan mencampurkan semua zat yang sudah terlarut, kemudian disaring menggunakan kertas saring lalu membran filter. Kemudian setelah dibuat kita lakukan evaluasi kimia, fisika, dan biologi. Evaluasi fisika ini meliputi pemeriksaan volume pada wadah, kemudian pemeriksaan bahan partikulat, pemeriksaan pH, keseragaman bobot atau ukuran, evaluasi kejernihan, dan uji kebocoran. Kemudian pada evaluasi kimia meliputi identifikasi dan penetapan kadar, kemudian evaluasi biologis meliputi uji endotoksin, uji sterilitas, dan uji pirogen. Kemudian penyimpanannya diharuskan disimpan pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Kemudian pada kemasan kita menggunakan kemasan primernya itu vial, kemudian kemasan sekundernya itu dus, kemudian kita menggunakan etiket atau label, dan kemudian yang terakhir kita menggunakan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 4 mengenai kloroquine fosfat injeksi.